Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Kamis 23 April 2020. Mari persiapkan bacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 20 sampai 26. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Dengan penuh sukacita kami menyambutnya dan kami akan mengawalinya dengan membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Teduhkanlah hati kami, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, dan mampukan kami untuk melakukannya sebagai bagian kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 20 sampai 26 demikian bunyinya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini, ia sementara dalam keadaan tertekan. Ia dianiaya oleh bangsanya, bangsa Yehuda, dan ditolak sebagai nabi Allah. Bangsa Yehuda pun juga mengalami tekanan. Banyak yang mati kelaparan dan mati karena berperang melawan bangsa Babel. Kota Yerusalem dan bait Allah di dalamnya yang mereka banggakan semuanya telah hilang. Sebagai bagian dari bangsa Yehuda, Yeremia memahami kepedihan yang sedang terjadi. Ia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Ayat 20. Namun di ayat 21, Yeremia mengalami cara pandang yang baru. Perhatikan perbedaannya. Di ayat 20, pikiran Yeremia terfokus pada masalahnya. Dia selalu mengingat keadaannya. Tidak heran ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Tetapi di ayat 21, Yeremia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan persoalannya, sehingga ia tidak lagi tertekan, tetapi memiliki pengharapan. I have hope. Pengharapan ini bersifat pasti. Dalam menjalani pergumulan kehidupan, cara pandang seperti apa yang membuat kita mampu berharap? Kita mesti meyakini bahwa kebaikan Allah tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Memang bisa saja keadaan kita bisa lebih buruk daripada sekarang. Tuhan bisa saja menghukum bangsa Yehuda secara lebih hebat, yaitu dengan memusnahkan mereka. Tetapi ia tidak melakukan semuanya itu karena ia ingin supaya umatnya bertobat, sebab tak berkesudahan kasih setianya. Kalau dihubungkan dengan masa pandemi saat ini, maka bisa saja Allah menghabisi kita dengan virus corona ini. Oleh karena kita tidak takut kepada Tuhan, kita tidak lebih dari bangsa Yehuda yang lebih mengandalkan diri kita sendiri daripada Tuhan. Kita menolak pengajaran firman Tuhan dengan lebih menuruti keinginan kita. Kita selalu mengklaim apa yang kita lakukan lebih benar daripada yang dilakukan orang lain.
dan menganggap yang dilakukan orang lain itu selalu salah. Kita sungguh-sungguh telah hidup dalam keberdosaan kita. Allah bisa saja menghancurkan hidup kita karena segala dosa dan kejahatan kita. Tetapi kenyataannya Allah sangat mengasihi kita. Ia ingin supaya kita segera bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kebaikan ilahi tidak hanya akan ada terus, ayat 22, tetapi kebaikan itu juga selalu baru tiap pagi, ayat 23. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup memang kadanglah sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang. Karena itu, bertahanlah dengan tenang dan aman. Ia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang, sebab adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk sapaan firman-Mu hari ini. Kami dimampukan untuk terus berjalan menjalani kehidupan ini sekalipun syarat dengan pergumulan. Namun kami yakin dan percaya kasih setia-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak fokus kepada masalah pergumulan hidup kami, tetapi kami lebih fokus kepada Tuhan yang berkuasa, yang sungguh mengasihi kami dan menolong kami dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami akan melakukan segala aktivitas kami hari ini. Biarlah kami berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, berpikir dan bertindak seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.